Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami kelompok dari 2 terakhir akan menjelaskan kasus terkait ketidakstabilan sediaan tablet salut enterik ketika digerus dengan saya sendiri Devi Oktaviani Pravitasari sebagai teman aktif dan saya Fadilati Mufidah sebagai teman Devio. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Aktif. Assalamualaikum. Devio masuk aja. Aku lagi ngapain? Lagi gerus obat, soalnya aku sembelit nih 2 hari nggak bisa buang air besar. Lah kok digerus sih? Emang kenapa kalau digerus? Ini kan obatnya. Ini tablet salut enterik loh. Emang kalau tablet salut enterik digerus kenapa? Kan dia harusnya kerjanya di usus halus penyerapannya. Kalau mau lebih lanjut, lihat nih penjelasannya. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, apa itu tablet salut enterik? Tablet salut enterik atau sering juga disebut enteric coated adalah tablet yang disalut dengan lapisan yang tidak melarut atau hancur di lambung. Salut diharapkan akan melarut di usus. Sediaan tablet salut enterik dipilih untuk obat-obatan yang rusak ketika kontak dengan asam lambung, mengiritasi mukosa lambung, atau obat menjadi inaktif ketika berkontak dengan cairan lambung. Tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan dalam meminum obat, khususnya yang berbentuk tablet atau pil, entah karena rasanya pahit atau ukurannya yang terlalu besar, sehingga terkadang membuat obat tidak bisa tertelan dengan baik atau justru termuntahkan kembali. Akibatnya, penyakit yang sedang diderita tidak cepat sembuh karena tidak mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan aturan pakainya. Namun, tak mungkin tidak terdapat efek samping yang timbul akibat kebiasaan tersebut. Sebab, beda jenis obat, beda pula reaksi yang akan ditimbulkannya. Tindakan menggerus obat ini justru bisa merusak fungsi obat atau justru membuat khasiat dari obat tersebut akan hilang. Contoh obat tablet salut enterik pada kasus ini adalah Dulcolax. Indikasi dari Dulcolax adalah untuk pasien yang mengalami konstipasi. Apa saja efek samping yang bisa terjadi jika Anda menggerus obat tanpa izin dokter? Seiring perkembangan teknologi kesehatan yang semakin canggih, beberapa tablet dilapisi oleh suatu zat yang memudahkan pengguna untuk menelannya dan melindungi obat dari keasaman lambung. Akan tetapi, beberapa obat tablet juga memiliki lapisan yang membuat obat tersebut sulit untuk dihancurkan, sehingga menggerus tablet justru bisa mengiritasi lapisan perut Anda. Pada umumnya, saat Anda menggerus tablet ataupun membuka isi kapsul, seluruh dosis dari obat tersebut akan dilepaskan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 5-10 menit. Dari contoh kasus obat Bisakodil sebelumnya, dijelaskan bahwa obat tersebut ditujukan untuk lepas di usus atau enterik. Untuk dapat memberikan efek terapi pada bagian pencernaan, obat harus melewati bagian lambung terlebih dahulu, dan kemudian sampai di bagian usus hingga memberikan efek terapi yang diinginkan. Lambung sendiri akan menghasilkan asam lambung dengan tingkat keasaman sekitar pH 1-2. Kadar asam klorida dalam asam lambung adalah sekitar 0,5% dari total getah lambung. Asam lambung sendiri itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga makanan yang dikonsumsi menjadi mudah dicerna atau dilumatkan di dalam lambung. Selain itu, asam lambung juga berfungsi untuk membunuh bakteri atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan. Nah, apabila tablet tadi tidak melalui proses penyalutan, maka obat tersebut akan hancur di lambung dan kemudian tidak memberikan efek obat sesuai dengan yang diharapkan. Perlakuan formulasi salut yang berbeda dengan tablet pada umumnya ditujukan supaya tablet tidak mengalami proses degradasi zat aktif ketika melewati lambung, dan diharapkan tablet dapat mengalami proses degradasi ketika berada di usus.
Selain berguna untuk melindungi obat dari kontaminasi, formulasi ini juga difungsikan untuk mengatasi rasa pahit yang dimiliki tablet. Nah, jadi sudah paham kan teman-teman kenapa obat salut enterik itu tidak diperbolehkan untuk digerus? Obat-obatan ini, yaitu obat salut enterik, jika ingin digunakan harus diminum dengan salutnya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan perusakan terhadap tabletnya. Nah, perusakan ini justru dapat mempercepat pelepasan dari obat tersebut di dalam tubuh, sehingga efek terapi obat itu tidak sesuai dengan tujuan utama dari formulator. Nah, jadi apa sih tujuan penyalutan pada sediaan tablet? Tujuan penyalutan pada sediaan tablet yang pertama yaitu untuk menutupi rasa, bau, dan warna dari obat. Yang kedua, memberikan perlindungan fisik atau kimia pada obat. Yang ketiga, mengendalikan pelepasan obat di dalam tubuh. Yang keempat, menggabungkan obat lain atau membantu formula dalam penyalutan untuk menghindari tidak tercampurnya obat secara kimia. Yang kelima, memperbaiki penampilan obat dengan warna khusus. Yang keenam, untuk melindungi obat-obat yang tidak tahan asam terhadap cairan lambung, misalnya enzim-enzim dan beberapa antibiotik tertentu. Yang ketujuh, untuk mencegah nyeri pada lambung atau mual karena iritasi dari suatu bahan obat, misalnya natrium salisilat. Yang kedelapan, melepaskan obat agar didapat efek lokal di dalam usus. Yang kesembilan, untuk melepaskan obat-obat yang diserap secara optimal di dalam penyerapan utamanya. Yang kesepuluh, untuk memberikan suatu komponen yang pelepasannya Sekian ditutup. video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.